warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Ayu Afia Nurrahma, NIM 2018 101103011190, kelas Hukum Ekonomi Bisnis C dengan dosen pengampu Ibu Iva Hafiza. Di sini saya akan menerangkan tentang hukum pasar modal. Nah, apa sih hukum pasar modal itu? Pengertian pasar modal dalam pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal memberikan definisi, yaitu pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek dapat dikategorikan sebagai utang dan ekuitas. Sedangkan perusahaan ataupun lembaga yang menerbitkan efek disebut penerbit. Nah, lalu definisi hukum pasar modal. Hukum pasar modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur cara pemenuhan modal suatu perusahaan melalui penawaran umum, perdagangan efek, termasuk lembaga, profesi penunjang yang terkait dengan efek, dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Lalu, ada 3 pengertian pasar modal. Yang pertama, pasar modal dalam arti luas adalah kebutuhan sistem keuangan yang berorganisasi, bank-bank komersial, semua perantara di bidang keuangan, surat-surat berharga jangka panjang dan jangka pendek, primer dan tidak langsung. Lalu dalam arti menengah, semua pasar yang terorganisasi dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit, biasanya yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, yaitu saham-saham, obligasi, pinjam berjangka, hipotek, tabungan, deposito berjangka. Lalu yang terakhir yaitu dalam arti sempit, pasar terorganisasi yang memperdagangkan saham-saham dan obligasi dengan memakai jasa makelar, komisioner, dan underwriter. Lalu dasar hukum pasar modal. Dasar hukum pasar modal di sini saya memberikan 6 dasar hukum pasar modal. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua yaitu PP Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Yang ketiga yaitu PP Nomor 45 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Yang keempat, Kemenkeu Nomor 610/KMK.010/1995 tentang pencabutan Kemenka Nomor 1513/KMK.013/1990 tentang pasar modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kemenkeu Nomor 248/KMK.010/1995. Yang kelima yaitu seperangkat peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Ketua Bapepam sejak tanggal 17 Januari 1996 sampai dengan 2013. Dan yang terakhir yaitu peraturan OJK dan BI. Lalu di sini pemain dalam pasar modal yaitu ada 3. 1. Emiten, perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi. Yang kedua yaitu investor, pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan. Yang ketiga yaitu lembaga penunjang, pinjaman emisi, peraturan perdagangan, efek penanggungan, wali amat, perusahaan, surat berharga, dan lain-lain. Lalu jenis-jenis pasar modal. Jenis-jenis pasar modal yaitu ada 3. Yang pertama pasar perdana, penjualan perdana efek atau penjualan oleh perusahaan yang menerbitkan sebelum efek tersebut dijual ke bursa. Yang kedua yaitu pasar sekunder, penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir dan dijual sahamnya di lantai bursa. Dan yang terakhir yaitu bursa paralel, pelengkapan bursa efek yang ada. Perusahaan efek yang menerbitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Lalu fungsi pasar modal. Di sini saya memberikan 5 fungsi pasar modal. Yang pertama yaitu untuk sarana menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif. Yang kedua yaitu sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
Yang ketiga yaitu mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja. Yang keempat yaitu mempertimbangkan efisiensi alokasi sumber produksi. Dan yang terakhir yaitu sebagai alternatif investasi bagi para pemodal. Lalu peran pasar modal. Di sini peran pasar modal sendiri terdapat 4 peran, yaitu pertama berperan sebagai lembaga perantara keuangan selain perbankan. Yang kedua yaitu pasar modal berperan dalam menjalankan aktivitas bisnis investasi. Yang kedua berperan kesempatan kepada pelaku bisnis untuk memperoleh sumber pembiayaan selain dari perbankan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi. Lalu pelaku utama pasar modal sendiri yaitu ada 5. Yang pertama emiten, yang kedua investasi, yang ketiga penjamin emisi, yang keempat perantara perdagangan, yang kelima manajer investasi. Lah, emiten sendiri yaitu pihak yang melakukan penawaran umum, sedangkan investasi adalah perorangan atau lembaga yang menanamkan dananya dalam efek. Yang ketiga yaitu penjamin emisi. Penjamin emisi sendiri yaitu pihak yang membuat kontrak dengan emelin untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emelin dengan atau tanpa kewajiban untuk memberi sisa efek yang tidak terjual. Dan yang keempat adalah perantara perdagangan, yaitu seperti bursa efek, biro administrasi. Selanjutnya manajer investasi, yaitu mempunyai peranan penting dalam penawaran umum. Penawaran umum diawali dengan dikeluarkannya prospektif oleh emelin. Prospektif dipakai pada dasar evaluasi atau pertimbangan investor untuk membeli efek atau tidak. Lalu profesi penunjang modal, yaitu akuntan publik, notaris, konsultan hukum, penilai, dan yang terakhir penasihat investasi atau investment advisor. Lalu produk pasar modal. Produk pasar modal sendiri yaitu ada 2. Yang pertama saham. Saham adalah surat bukti atau tanpa kepemilikan bagi modal pada suatu perusahaan. Jenis saham tersendiri berdasarkan pengalihan adalah saham atas tunjuk, di mana atas sertifikat ini tidak dituliskan nama pemiliknya. Yang kedua yaitu saham atas nama, di mana di atas sertifikat saham ditulis atas nama pemiliknya. Terus yang kedua yaitu obligasi. Obligasi sendiri yaitu surat pengakuan hutang yang dikeluarkan perusahaan atau lembaga-lembaga lain. Nah, jenisnya yaitu berdasarkan pengalihan obligasi atas tunjuk, di mana pada obligasi ini nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi. Kupon bunga yang dibayarkan tercantum dalam sertifikat, sangat mudah dipindah tangankan. Sertifikat dan kupon yang hilang tidak dapat diganti. Obligasi atas nama, di mana nama pemilik dan kupon bunga tercantum alam sertifikat. Lalu resiko investasi di pasar modal ada 5. Pertama, risiko daya beli sama dengan inflasi, resiko bisnis menurunnya kemampuan perusahaan memperoleh laba, resiko tingkat bunga yaitu naiknya tingkat bunga, resiko pasar yaitu pasar mengalami kelusuan. Yang terakhir yaitu resiko likuiditas, yaitu kemampuan surat berharga untuk segera diperjualbelikan. Sekian presentasi dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.